Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda sekalian, pelajaran kita hari ini adalah mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Mari silakan kita simak bersama-sama materi-materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama akan kita ceritakan sedikit mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Tapi sebelumnya sekedar mengingatkan kembali kepada Anda sekalian bahwa misalnya kalau mempelajari lingkaran tidak akan pernah terlepas dari kemampuan kalian dalam menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, walaupun nantinya dalam soal-soal yang kalian hadapi tidak dipertanyakan mengenai jari-jari, mengenai pusat. Nah, identifikasikan terlebih dahulu mana pusatnya, berapa koordinatnya, dan berapa jari-jarinya. Baru silahkan, mana tahu nanti bisa berguna dalam perhitungan soal-soal yang kalian hadapi. Kedudukan titik. Nah, penentuan posisi suatu titik. Anggaplah titik itu H, K. Titik P, H, K terhadap lingkaran dilakukan dengan mensubstitusikan atau menggantikan nilai menggantikan nilai P, H, K tadi ke dalam persamaan lingkaran. Apa yang diganti? Tentu saja kamu gantikan nilai X dan nilai Y dalam persamaan lingkaran dengan titik yang diketahui. Dalam hal ini titik P, H, K. Perhatikan tabel kedudukan titik berikut. Jika diketahui P, H, K itu merupakan titik maka untuk menentukan kedudukan titik tersebut terhadap lingkaran dapat memperhatikan tabel di bawah ini. Ingat, situ saya tampilkan untuk lingkaran yang pusatnya 0,0 kita anggap aja persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu kalau A, B maka persamaan lingkarannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau kamu dapati tanda-tanda seperti kurang dari, sama dengan, lebih dari, jadi kurang dari, sama dengan, lebih dari, setelah memasukkan nilai-nilai H dan K sebagai pengganti X dan Y terhadap R-nya, maka itulah yang menentukan posisinya di dalam, pada, atau di luar lingkaran. Baiklah, ini ditunjukkan beberapa kedudukan titik terhadap lingkaran. Situ kamu bisa lihat untuk gambar yang di atas itu ada titik A, B terhadap lingkaran L. Yang pertama, bagaimana posisinya kalau di dalam? Di dalam dia berada dalam lingkaran. Bagaimana kalau posisinya di luar? Di luar ya jelas di luar lingkaran, dan posisi pada ini terletak pada dinding lingkaran. Iya, begitu juga dengan yang pusatnya A, B. Jadi posisi di dalam, pada, dan di luar ini harus diingat bagaimana posisi pada gambar yang kalian buat. Oke, silakan perhatikan contoh soal berikut. Tentukan posisi titik P min 1,6 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 40. Coba perhatikan titiknya P min 1,6 dan lingkaran yang diminta untuk ditentukan kedudukan titiknya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 40. Karena P min 1,6 maka yang kita ganti nilai X adalah dengan angka min 1 dan Y dengan 6. Nah, berikutnya tinggal mencari nilainya. Ternyata diperoleh nilai 37 dan diketahui 37 lebih kecil dari 40. Karena tandanya lebih kecil, maka P min 1,6 pastilah berada di dalam lingkaran. Nah, begitu juga untuk contoh yang kedua. Silahkan diamati. Untuk contoh berikut, ini sedikit menganalisa. Sini diketahui kedudukannya, tapi yang ditanya adalah titiknya. Nah, perhatikan titik P min N,4 diketahui terletak pada lingkaran. Jadi kalau pada, maka pastilah dia terletak pada dinding lingkaran. Lingkaran yang dimaksud adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20. Berarti pusatnya 0,0 dengan jari-jari akar 20. Karena titik terletak pada lingkaran, maka pastilah di sini nilainya harus sama dengan yang kita gunakan. Sehingga dapatlah N-nya positif atau negatif 2. Baik, berikutnya adalah mengenai kedudukan garis Ini diketahui garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX tambah K dan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat.
substitusi persamaan garis tadi terhadap lingkaran. Nah, secara matematis hasil substitusinya adalah berupa persamaan x kuadrat tambah mx tambah k kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara tertulis oleh pemateri yang ada di depan. Nah, lalu terdapatlah di situ diskriminan dari persamaan yang diperoleh tadi. Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis dikatakan tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dikatakan garisnya menyinggung lingkaran di satu titik. Sedangkan kalau diskriminannya lebih dari 0, maka garis dikatakan memotong lingkaran di dua titik. Baik, untuk berikutnya perhatikan gambar kedudukan garis ya, sebagaimana dimaksud pada slide sebelumnya tadi. Ini yang gambar pertama merupakan gambar kedudukan garis yang sama sekali tidak menyinggung maupun tidak memotong lingkaran. Kondisi ini dijumpai pada diskriminan yang lebih kecil dari 0. Jadi setelah disubstitusi tadi persamaan garis ke persamaan lingkaran, diperolehlah diskriminan lebih kecil dari 0, maka sesuai gambar yang pertama, dia tidak menyinggung dan tidak memotong. Nah, untuk gambar yang kedua adalah posisi di mana garis menyinggung lingkaran di satu titik. Artinya diskriminan sama dengan 0, dan gambar ketiga ini didapati keadaan garis yang memotong lingkaran di dua titik. Ini kalau diskriminannya lebih besar dari 0. Baiklah, untuk lebih jelasnya ini ada sebuah contoh soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Di sini saya ambil satu contoh saja. Satu contoh yang ini yaitu lingkarannya pusatnya 0,0 dengan jari-jari akar 50. Nah, adakah yang masih bertanya-tanya kira-kira bagaimana cara memperolehnya? Ya, kalau masih ada lah, segeralah bertobat dan kembalilah ke jalan yang benar. Nah, kalau garisnya 3x tambah 2 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 50, maka silakan Anda substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Ya, hasil substitusinya ternyata diperoleh 10x kuadrat tambah 12x kurang 46. Dan kalau ditentukan diskriminannya, diperolehlah nilai 1984. Dan ternyata lebih dari 0. Karena diskriminannya lebih dari 0, maka garis Q dikatakan memotong lingkaran di dua titik. Contoh yang berikutnya adalah kedudukan garis ya terhadap lingkaran dengan persamaan. Ini kalau kita lihat persamaannya, dia sepertinya pusatnya bukan 0,0. Ya, ada yang tahu berapa pusat dan jari-jari lingkaran? Oh, ya, alhamdulillah masih ingat ya. Baiklah, untuk selanjutnya silakan dipahami untuk contoh yang ini dan ditanyakan kepada pemateri yang berada di depan kalian kalau ada yang kurang dipahami. Untuk selanjutnya silakan mengerjakan beberapa soal yang tampil di hadapan kalian. Untuk nomor saya serahkan pada kalian dan jawaban bisa diupload di e-learning kita ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.